Neng? Enggak, saya mau ngeliat malaikat aja. Ngeliat malaikat jadi nggak perlu dibius, dibedah nggak sakit. Neng nggak sakit? Enggak, kenapa? Ngeliat malaikat mana? Ya Pak Dokter. jadi lebay gitu ya. Dokternya langsung pingsan. Ini kalau duduk di masjid nggak sengaja aja Allah kasih rahmat, karena tempat yang paling Allah suka di muka bumi itu masajiduha. Sedangkan kalau ke pasar nggak sengaja aja Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut rahmat dari dia, kecuali jika dia berzikir ketika berada di pasar. Tahu zikir ketika di pasar kayak gimana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit, ditambahin biyadihil khair. Kalau zikir setiap pagi 100 kali mah nggak pakai biyadihil khair. Tapi kalau yang khusus pasar ada kalimat biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa ada biyadihil khair? Supaya kita nggak lupa bahwa yang di tangan Allah lebih baik daripada yang di pasar. Wa ma indallahi khairun. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada di pasar. Jangan sampai gara-gara kita ngirain yang di pasar itu terbaik, kita jadi berbuat curang demi mendapatkannya. Kita jadi mengambilnya dengan cara yang syubhat, dengan cara yang haram. Kita harus ingat bahwa gak apa-apa deh saya akan dapat ini kalau emang dia syubhat. Soalnya wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Ini poin kedua, bahwa masjid tempat yang paling Allah cintai, sehingga orang yang ke masjid adalah orang yang paling Allah cintai. Poin yang ketiga, Allah menitipkan banyak sekali keajaiban di masjid. Rata-rata keajaiban itu terjadi itu di masjid. Mungkin salah satu cerita unik yang mungkin saya bisa share sebagai saksi dari adik saya sendiri. Kan saya mah orang Aceh, tinggal di Banda Aceh. Dan termasuk korban tsunami juga, walaupun bukan saya yang korbannya. Saya waktu itu masih kuliah di Mesir. Tapi keluarga saya termasuk ibu saya meninggal, kakak saya meninggal di tsunami, rumah saya habis. Adik saya yang selamat cerita nih, itu air ketika ngelewatin masjid tuh kayak kebelah. Dan bukan cuma masjid yang kita lihat di TV ya, masjid yang di tengah kampung habis semua, tinggal satu masjid doang. Ternyata yang kayak gitu mah banyak di Aceh. Masjid-masjid bukan cuma nggak hancur, airnya tuh kayak kebelah gitu. Kalau misalnya rumah bukan cuma airnya kebelah, digulung sama air. Bahkan di perumahan saya itu, mungkin Kemal tahu tuh, di daerah Ajun, di perumahan saya tuh ombaknya tuh baru pecah. Jadi naik, pecahnya itu di rumah saya, di komplek rumah saya. Itu jarak dengan lautnya sekitar 7 kilo. Dan tinggi air kata adik saya sekitar 25 meter sampai 30 meter tingginya air. Tinggi banget tuh airnya. Kalau yang kita lihat di lantai satu rumah yang ada di video itu mah airnya udah surut. Kayak gitu tuh, tinggal satu lantai rumah, lantai kedua nggak kena. Kalau pas awal-awal naik, itu pohon kelapa tuh tenggelam. Pohon kelapa di Aceh kan tinggi-tinggi, pohon kelapa pantai soalnya itu tenggelam kata adik saya. Dan suaranya tuh kayak suara letupan-letupan, kayak ada yang nabrak-nabrak dinding pecah gitu. Dari kejauhan mereka kira itu angin. Adik saya lari duluan, kan dia laki-laki, cowok lari duluan. Ibu sama kakak saya ketinggalan di belakang karena perempuan. Pas dia udah lari duluan, dia ingat ibu, balik lagi. Emak ketinggalan, akhirnya dia balik lagi. Harusnya dia mungkin gak akan gulung ombak kalau dia lari duluan, tapi karena ingat emak sama kakak, dia balik lagi. Pas balik udah kelihatan airnya hitam, tinggi naik, kayak ada gedung yang datang tinggi banget gitu, sampai kayak menutupi matahari, saking ada kayak ada bayangnya. Karena udah gak mungkin lagi lari dan airnya cepet banget, akhirnya adik saya, kakak dan ibu tuh pegangan tangan menghadap ke air, jadi kayak film gitu. Dan kata adik saya benar-benar pegangan tangan. Kita pegangan tangan, udah nggak niat lari lagi, udah nggak mungkin lari, udah zikir-zikir. Pas kena air, kegulung kayak blender gitu di dalam air, kerasa gitu. Kelepas tangan ibu dengan kakak, adik saya di tengah kelepas. Pas udah kelepas, udah nggak tahu apa-apa lagi. Tiba-tiba adik saya pingsan, sadar-sadar udah nyangkut di atap rumah orang. Itu yang membuat dia selamat. Tapi punggung dia kebelah, kaki dia ininya habis ke baret gitu dengan seng atau balok atau apa, pokoknya kebelah aja sampai kelihatan tulang. Di sini juga kelihatan tulang, cuma alhamdulillah selamat. Sekarang tinggal di Riau, udah punya pesantren, udah jadi kiai sekarang gitu. Nah, ibunya sama kakak udah kegulung, udah terblender gitu. Pas udah air surut ternyata ketemu di
di halaman rumah nyangkut kena pohon, akhirnya nggak sampai ke bawah air dan dikuburkan secara massal. Dia cerita pas kejadian itu, saya punya adik dua-duanya korban tsunami, tapi selamat dua-duanya. Yang satu udah lari duluan, yang gede mah lari nggak balik. Kalau yang kecil lari balik lagi nih, yang gede lari aja, lari sampai ke masjid. Kata dia, saya heran melihat ketika saya lihat di masjid, airnya tuh sampai di masjid tuh nggak masuk ke masjid, ngebelah gitu airnya tuh. Allah kasih mujizat sehingga beberapa masjid memang benar-benar seolah-olah nggak kena tsunami sama sekali, padahal bangunan di sekelilingnya tuh habis semuanya. Bayangin kekuatan air bisa bawa kapal PLN nih yang berat banget, itu berapa ribu ton, berapa juta ton tuh sampai ke tengah kota. Setelah sampai di tengah kota nggak bisa dibalikin lagi ke laut. Cuma ombak yang bisa bawa, nggak ada teknologi yang bisa membawa balik kapal itu ke laut sehingga jadi museum tsunami. Nggak ada yang sanggup. Dan di bawahnya itu rumah-rumah penduduk udah kelindes sama kapal PLN yang gede banget. Dan ketika saya pulang ke Aceh, saya ngelihat kapal PLN-nya satu masjid ini dengan halamannya tuh kapal doang, malah lebih gede lagi itu di tengah kota. Kekuatan air kayak gitu, tapi bisa bikin masjid yang terbuat dari, kan di sana mah banyak masjid yang terbuat dari papan, itu masih berdiri utuh loh. Ini keajaiban Allah SWT. Rumah habis, tempat-tempat ibadah yang lain habis, cuma rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang berdiri kokoh, seolah-olah tidak disentuh oleh air sama sekali, ngebelah airnya. Ini artinya ada keajaiban di masjid. Sehingga siapapun yang menginginkan keajaiban dalam hidupnya, datanglah ke rumah keajaiban. Rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu masjid. Makin kita sering ke masjid, makin banyak keajaiban terjadi dalam hidup kita. Ada masalah, ke masjid. Tinggal di mihrab masjid. Nggak mau mendatangi istrinya. Beberapa belas malam, hampir 1 bulan nggak datang ke rumah istri-istrinya. Sampai akhirnya istri-istrinya khawatir, ini kita diceraikan apa enggak ya, kok Nabi nggak pernah mau datang ke kita lagi. Kita samperin nggak mau ngomong, diam aja Nabi mah di mihrab masjid. Ini keajaiban terjadi di rumah tangga Nabi gara-gara ke masjid. Akhirnya istri-istri Nabi termasuk Aisyah penasaran dan khawatir, jangan-jangan Nabi sudah menceraikan kita. Maka mereka pun mengutus Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, pergilah ke Rasulullah, bujuklah Rasulullah, tanya ke Rasulullah apakah Rasulullah sudah menceraikan kami. Kalau tidak, datanglah ke rumah kami minta maaf. Akhirnya Abu Bakar datang ke Rasulullah. Rasulullah lagi berzikir di mihrab. Abu Bakar datang, ya Rasulullah, itu istri-istrinya lagi pada khawatir. Gimana tuh ya Rasul? Kata Abu Bakar. Rasulullah diam aja, nggak mau ngajak ngomong Abu Bakar, diam aja. Akhirnya Abu Bakar balik lagi ke rumah istrinya, ke rumah anaknya istri Rasulullah itu Aisyah. Gimana ayah? Nggak ada jawaban dari Rasulullah. Makin khawatir, Abu Bakar aja nggak bisa ngebujuk Rasul. Sampai berkali-kali datang nggak berhasil. Akhirnya pakai Umar, ngelobi Umar, Hafsah yang datang, anaknya Umar. Ayah, bujukin Rasul dong. Umar kan marah kan? Kalian sih bikin masalah aja, bikin Rasulullah kecewa. Kalau Allah mau, Allah akan menggantikan untuk dia istri yang lebih baik daripada kalian. Turun tuh ayat surat At-Tahrim. Kalau kalian tidak bertaubat, Allah akan menggantikan untuk dia istri yang lebih baik, soleha, perawan, kan gitu ya. Persis kayak kata-kata Umar. Akhirnya Umar datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan istri-istrimu? Apakah engkau menceraikan mereka? Kenapa engkau tidak pulang ya Rasulullah? Rasulullah diam aja. Akhirnya Umar balik lagi ke rumah anaknya, marah-marah lagi, balik lagi ke sini. Ya Rasulullah gimana tuh? Baru kemudian Rasulullah membuka matanya dan memandang kepada Umar dan mengatakan, tidak wahai Umar, aku tidak menceraikan mereka. Langsung Umar takbir, Allahu Akbar gitu. Pas Umar takbir, kedengaran ke rumah istri-istri Nabi, mereka paham. Umar tidak bertakbir kecuali gembira. Baru mereka mengatakan Alhamdulillah, berarti Rasulullah belum menceraikan kita. Buktinya apa? Takbirnya Umar bin Khattab yang keras banget, Allahu Akbar, ternyata belum diceraikan. Akhirnya Umar balik lagi ke istri-istri Nabi dan menasihati mereka. Setelah beberapa belas malam baru Nabi kemudian mendatangi istri-istrinya, itu pun setelah turun ayat Al-Quran. Ini menunjukkan kalau ada masalah rumah tangga, ke masjid deh. Jadi kalau lihat ada yang lagi itikaf di masjid, biasanya lagi ada masalah di rumah. Kenapa ini Ganjar di masjid aja? Lagi ada masalah. Saya kadang-kadang suka dicurigai sama teman-teman di Al-Latif. Ustadz, biasanya nggak langsung itikaf habis taklim, lagi ada masalah ya. Wah, ketahuan. Saya kalau lagi ada masalah itikaf di masjid, ketahuan sama orang-orang gara-gara materi ini nih. Soalnya kalau lagi ada masalah ke masjid. Dan saya ngebuktiin tuh kalau lagi ada masalah dengan pasangan, dan saya yakin tidak ada rumah tangga yang nggak pernah cekcok. Pasti ada. Jangankan rumah tangga kita orang biasa aja, rumah tangga Nabi soleh, istrinya soleha aja bisa berbeda pendapat. Itu wajar, hal yang wajar, bukan aib. Nabi aja
yang lebih soleh dari kita dan istrinya lebih soleha dari istri kita, tetap aja ada masalah rumah tangga. Apalagi kita yang tidak sesoleh Nabi dan istri kita tidak sesoleh istri Nabi. Jadi wajar banget ada masalah rumah tangga. Dan saya ngerasain kalau lagi ada masalah dengan pasangan saya, ke masjid tuh. Ada masalah, wah nggak nyaman, langsung wudhu ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Apalagi kalau pas lagi nggak nyaman, pas azan, udah ke masjid gitu. Lagi ada masalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh iya ya, emang nih harus ke masjid nih. Datang ke masjid. Pas udah ke masjid doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Masalahnya nggak bisa baca doanya, Ustaz. Hafal dulu doanya. Nanti begitu ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, sujud terakhir baca tuh doa. Apa arti doa itu? Ya Allah, beri kami jalan keluar dari kesempitan, beri kami kelapangan dari kesempitan, jalan keluar dari kebuntuan dan kemudahan dari kesulitan. Itu doa-doa yang luar biasa. Setengahnya diambil dari surat Al-Kahfi, setengah lagi ditulis oleh para ulama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Biasanya saya pulang ke rumah ada aja cara untuk bisa nyaman lagi dengan pasangan. Ada aja. Bisa caranya kedatangan tamu. Jadi tadi ke masjid doa sama Allah, ya Allah, saya emang nggak mau gini-gini amat sama pasangan, saya pengen yang nyaman lagi, ketawa-ketawa lagi. Soalnya kalau kayak gini mah saya nanti disuruh tidur di sofa, Allah, kan gitu ya, curhat sama Allah gitu. Atau nanti nggak ada yang buatin kopi lagi, ya Allah, kalau bisa pulang dari masjid saya mau udah nyaman lagi dengan istri saya. Doa, pulang dari masjid tiba-tiba ada tamu, tamunya ngajak ngobrol, namanya ada tamu kan kita jadi ikut ngobrol tuh, karena udah terlanjur ngobrol, pas tamu pulang udah biasa lagi. Ada cara kayak gitu. Atau bisa juga caranya anak nih, tiba-tiba anak ngelihat ayah ibunya diam-diaman. Dia manggil saya Baba, manggil istri saya Umi. Baba lagi marahan ya sama Umi ya, diledekin, akhirnya digojol-gojolkin gitu. Udah gara-gara diledekin sama anak kita ketawa lagi. Atau anak caper ngajak main bareng, Baba sini main bareng. Kayak misalnya Yahya 2 tahun, caper ngajak main ayah dan ibunya. Akhirnya gara-gara main bareng sama anak jadi santai lagi. Atau anak ngajak keluar, udah lama nih nggak jalan bareng, udah lama nih nggak nonton misalnya. Ada film kartun bagus tuh untuk anak-anak. Dia juga mantengin. Wah ada Baba nih, ada film kartun bagus nih. Kalau film kartun kan boleh kan kata Baba juga kan, nggak ada yang jorok-joroknya. Ya udah ayo nonton. Pulang udah santai lagi. Selalu ada cara dari Allah. Yang penting datang dulu ke Allah deh. Ada masalah dikit datang ke masjid. Bahkan termasuk kalau kita ada masalah pengen cepat diberikan jodoh, masjid tempatnya. Bukan cari jodoh di masjid ya, bukan ngecengin, oh ada taklim nih, lihat ke belakang deh, pura-pura pegal gitu, pegalnya ke belakang gitu. Kalau kayak gitu nggak akan dapat, soalnya ngelihatnya sekilas, dia harus lama ngepoin gitu ya. Nah, gimana caranya datang ke masjid dapat jodoh? Ya kayak cerita sahabat Nabi, mungkin bagi yang pernah dengar ceramah saya yang sebelumnya, ada kisah Julaibib namanya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Julaibib. Julaibib ini sahabat Nabi yang budak miskin dan fisiknya biasa banget. Kan kita nggak boleh bilang sahabat Nabi jelek ya. Tapi biasa banget. Nggak ada yang menarik dari Julaibib. Nggak punya harta, nasabnya biasa, fisiknya juga biasa. Setiap kali dia datang ngelamar cewek, itu ditolak sebelum ngelamar. Udah nggak usah, udah tahu ya, balik lagi. Belum ngelamar juga udah ditolak. Kayak mau nge-follow Instagram, udah di-block duluan, nggak bisa masuk gitu. Saking nggak ada yang mau sama Julaibib, nggak ada cewek yang mau jadi jadi istri Julaibib, nggak ada bapak yang mau jadi mertuanya Julaibib, bahkan budak aja nolak, apalagi orang merdeka coba. Akhirnya karena berkali-kali ditolak, Julaibib sedih, balik ke masjid, duduk aja di masjid ngelamunin, kok nasib saya gini amat ya, orang semuanya punya pasangan, kalau lagi malam mingguan jalan berdua, saya mah sendiri aja misalnya ya. Ini jadi nelangsa gitu. Baper sendiri. Tiba-tiba Nabi datang di sebelah Julaibib terus bilang, Julaibib ada apa? Kata Julaibib, ya Rasulullah, nggak ada tuh cewek yang mau saya jadiin istri, tapi nggak apa-apa deh. Kira-kira Rasulullah kalau saya nggak dapat di dunia, di akhirat dapat nggak ya? Udah mulai putus asa nih. Kalau nggak dapat di dunia, dapat nggak di akhirat? Jadi kalau ada teman ngomong kayak gitu tuh ciri-ciri udah putus asa. Udah sering ditolak kali ya. Ya udah deh, saya mah nikahnya di surga aja. Itu mah bahasa-bahasa putus
asa. Julaibib udah mulai putus asa. Kira-kira kalau nggak dapat di dunia, di akhirat dapat nggak ya Rasul? Kata Rasulullah, tenang aja Julaibib, kamu akan Allah berikan istri di dunia dan di akhirat. Yang cantik, yang solehah, yang kaya, yang baik di dunia dan di akhirat. Julaibib kaget. Rasulullah bercanda, tapi dia serius. Rasulullah bercanda pengen penegasan aja. Rasulullah bercanda, beneran kata Rasulullah. Gimana ceritanya? Kaifa dzalik ya Rasulullah? Gimana ceritanya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, coba kamu pergi ke kepala suku Fulan bin Fulan. Bilang ke dia Rasulullah melamar anak kalian, putri kalian untuk nikah sama saya, sama Julaibib. Datang Julaibib. Beneran nih Rasulullah, beneran. Pakai nama saya deh. Pakai nama sakti nih Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Julaibib pembantu Rasulullah. Mangga masuk. Apa yang bisa kami bantu untuk Rasulullah? Enggak ada titipan salam dari Rasulullah. Oh ya, alaika wa alaihissalam. Ada apa Julaibib? Kata Julaibib, ini malu-malu mau ngomong gimana ya, saya susah mau ngomongnya gitu. Malu-malu gitu kan. Akhirnya Julaibib bilang, udah nggak usah malu-malu, udah kayak orang lain aja, ngomong aja. Julaibib, ada apa tuh? Julaibib bilang, Pak, ini ada titipan dari Rasulullah. Titipan apa? Rasulullah ingin melamar anak bapak. Oh gitu? Untuk saya. Kalimat untuk sayanya nih yang bahaya nih. Kalau untuk Rasulullah mah siapa sih yang nggak mau jadi mertua Rasul kan? Rasulullah pengen melamar putri bapak. Untuk sayanya tuh ada spasi dulu, ada jeda, bikin orang deg-degan, udah semangat, jatuh lagi. Untuk kamu mau nolak langsung nggak enak. Ini mah utusan Rasulullah kan, pesanan Rasulullah, mau diterima lebih nggak enak lagi. Coba gimana? Akhirnya mikir, oh gitu ya, beneran ini teh dari Rasulullah? Ya, kamu nggak lagi mimpi gitu. Beneran ini dari Rasulullah? Oh gitu ya. Ya udah dilanjut gini aja. Kamu tunggu ya, saya pengen musyawarah dulu sama istri saya. Saya mau minta pendapat istri. Oh boleh Pak, tungguin dia di ruang tamu. Dia ke belakang nih si bapak. Mama sini mah, musibah. Ada apa Pak? Wah, ternyata ada Julaibib di depan. Emang kenapa dengan Julaibib? Ya dia datang bawa Nabi lagi tuh. Bawa Nabi gimana? Rasulullah suruh kita menikahkan putri kita dengan Julaibib. La haula wala quwata illa billah. Langsung tuh untung nggak bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Masih bilang la haula wala quwata illa billah. Gimana tuh Pak? Ya gimana ya cara nolaknya yang baik-baik biar Rasulullah nggak tersinggung. Rame di belakang. Akhirnya putrinya keluar mendengar suara ibu bapaknya rame. Pak, Mah, ada apa kok rame-rame? Kata, sini dulu nak. Ada apa? Ini ada Julaibib di depan. Julaibib yang mana? Itu pembantu Rasulullah. Oh ya, emang kenapa? Dia datang bawa pesan Rasulullah. Pesannya apa? Rasulullah memesankan supaya engkau dinikahkan dengan Julaibib. Dia kemudian mengatakan, oh gitu? Terus kenapa? Ya, ini bapak sama ibu lagi musyawarah. Musyawarah apa Pak? Lagi mikir gimana caranya. Ma'azallah, kata perempuan ini. Ma'azallah itu kalau bahasa kita auzubillah. Auzubillah apa? Wahai ayah, wahai ibu, apakah ayah dan ibu masih bermusyawarah tentang perintah Allah dan Rasul? Maksud kamu? Kenapa kita masih menunda-nunda untuk memberi jawaban ya? Padahal ini perintah Allah dan Rasul. Masih mikir? Bukankah kalau Allah dan Rasul sudah memerintahkan kita bilang sami'na wa ata'na? Julaibib. Walaupun Julaibib, ini mah Julaibib bukan Rasulullah, kamu salah dengar kali. Julaibib ini teh sami'na wa ata'na, walaupun Julaibib, wahai ayah, wahai ibu, nggak boleh kita membantah perintah Allah dan Rasul. Jadi kamu terima, dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan di dalam urusan ini. Coba kurang solehah apa coba? Budak aja nggak mau nikah sama dia, sekarang cewek cantik berpendidikan orang kaya kepala suku menerima dengan sami'na wa ata'na. Wah, kalau udah disekak dengan kalimat itu, udah susah ayah dan ibunya membantah. Ya udah deh, datang. Julaibib menunggu gitu. Ngelihat wajah-wajahnya nih, kayaknya wajah-wajah nolak nih kayaknya nih. Datang ayahnya Julaibib, ya Pak, jangan manggil Pak dulu, kita belum sah gitu kan. Oh ya, Atuh manggil apa? Udah, Julaibib kita udah musyawarah di belakang, udah ada keputusannya. Oh ya, gimana keputusannya? Ya deh gitu. Wah, Allahu Akbar. Jadi akhirnya menikahlah Julaibib dengan perempuan tersebut dengan mahar yang sangat dimudahkan, dan semua ini berkat doanya di dalam masjid. Ada masalah ke masjid. Jadilah Julaibib 2016. Apalagi kalau kita ngerasa modalnya kurang nih. Jangankan cewek cantik, kayaknya yang biasa-biasa banget, yang kalau kita lihat di Instagram cantik banget, pas lihat aslinya berubah gara-gara hasil editan Photoshop. Ternyata yang beneran cantik juga insya Allah bisa diberikan oleh Allah untuk dunia dan akhirat. Udah cantik, solehah pula, bidadari banget deh.
bidadari dunia dan akhirat. Insya Allah siapa yang mengharapkan endless love dan true love, tempatnya di masjid. Apalagi cewek yang memang dia nggak bisa seperti laki-laki yang mencari ya. Kalau perempuan kan menunggu, nah nunggunya di masjid aja. Setiap ada waktu sholat nunggu di masjid. Enggak, maksudnya banyak-banyak meminta kepada Allah. Ini poin ke berapa sih? Keempat ya. Ketiga, bahwa di masjid Allah kasih banyak keajaiban. Mudah-mudahan dengan demikian kita jadi tahu apa sih asiknya ke masjid. Satu, memang orang beriman itu merasa nyaman di masjid. Kedua, masjid itu tempat yang paling Allah cintai, maka orang yang rajin ke masjid orang yang paling Allah cintai. Dan ketiga, di masjidlah Allah menyimpan banyak kebaikan, sehingga siapa yang ingin mendapatkan kebaikan datanglah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.